Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Republik ini yang disuntik vaksin COVID-19 13 Januari lalu. Dan babak baru dalam perang melawan corona pun dikumandangkan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 diatur tujuan vaksinasi, yaitu mengurangi transmisi atau penularan corona, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat corona, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, serta melindungi masyarakat dari corona agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Tahap pertama, prioritas vaksinasi diberikan kepada tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga perawat. Vaksin diberikan dalam 2 dosis per orang. Selang waktunya paling cepat 14 hari. Seperti vaksinasi massal terhadap ribuan tenaga medis di Istora Senayan, Jakarta 4 Februari ini. Presiden meminta vaksinasi massal semacam ini terus digeber. Tidak hanya di luar Senayan, nanti akan dilaksanakan di pasar-pasar, pusat-pusat ekonomi, dan jasa, sehingga kecepatan ini akan kita peroleh. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga 14 Februari 2021, tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin dosis pertama mencapai 98%. Sementara penyuntikan dosis kedua baru sebanyak 41.994 tenaga kesehatan, atau cuma 37,4%. Jakarta adalah epicentrum wabah corona. Bagaimana dengan daerah penyangga seperti Kota Depok, Jawa Barat? Jadi sasaran vaksinasi Kota Depok yaitu sebesar 11.127 orang nakes ya. Nah, kami mendapatkan vaksin sebanyak 11.140. Vaksinasi termin pertama itu semua vaksin yang ada sudah kita gunakan. Nah, untuk tahap kedua sama ya, vaksin yang kita terima 11.140. Nah, yang divaksin baru 50,22%. Kenapa masih segitu? Karena kan ada jeda ya antara termin pertama dengan kedua. Tapi jumlah sasaran vaksin yang disebut Novarita tadi belum mencakup tenaga medis Kota Depok secara keseluruhan. Ternyata masih ada 4.100-an tenaga medis yang belum terdaftar menjadi peserta vaksinasi. Dari total 15.253 jumlah tenaga kesehatan, hanya 11.140 tenaga kesehatan yang mendapat jatah. Sudah kita masukkan di dalam sistem MK, tapi vaksin yang kita terima lebih sedikit daripada yang terdata. Masalah pendataan penerima vaksin ini disoroti oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandoriono. Menurut Pandoriono, data yang tidak sesuai menyebabkan adanya celah antara kebutuhan dan pasokan vaksin. Agak lamban memang, tetapi memang kendalanya memang kalau baru memulai itu biasanya lamban karena belum ada bentuk yang jelas. Ya, dan apalagi kendalanya pertama terlalu terpaku dengan adanya hambatan birokrasi, harus mendaftar dulu dan sebagainya. Ini membuat banyak tenaga kesehatan jadi seringkali tidak menerima panggilan. Jadi menurut saya sih dilebihkan saja jumlah vaksinnya, nanti vaksinnya bisa dipakai untuk tenaga kesehatan lainnya. Pendataan menjadi masalah yang krusial. Pada akhir Januari lalu atau sebulan setelah menjadi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahkan menyebut tidak percaya terhadap data penerima program vaksinasi COVID-19 yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu, di crossing sama BPDS Dukcapil, aku ambil datanya KPU. Dia bilang KPU udahlah, kita ambil KPU manual, itu kemarin baru pemilihan tuh Jawa Barat banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current. Proses identifikasi di lapangan inilah yang menjadi tanda tanya. Pertanyaan sederhana, data yang dipakai dari mana sumbernya? Di awal kan kita dihebohkan ya bahwa data dipakai dari data KPU lah, kemudian ada data kesehatan sebenarnya tetapi tidak digunakan, dan bahkan data BPS sendiri, jangan lupa hasil sensus bahwa penduduk kita itu kurang lebih 270 juta.
Kalau 270 juta penduduk, sasaran 70% minimal untuk orang tervaksin itu berarti sekitar 189 juta. Soal data, calon penerima vaksin memang terus berubah. Tim Indak memiliki peta jalan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk PDF. Di situ terbaca sasaran vaksinasi adalah 160 juta penduduk. Vaksinasi baru dapat dilaksanakan mulai 13 Januari dengan sasaran 181,5 juta jiwa dan kelar dalam tempo 11 bulan. Tapi seperti dikatakan Hermawan Saputra, Badan Pusat Statistik BPS telah mengeluarkan hasil sensus penduduk terbaru tahun 2020. Jumlah penduduk kita telah lebih dari 270 juta jiwa, sehingga pemerintah tidak bisa tidak mesti memperbaharui data menyangkut target vaksinasi. Data satu hal, pendataan dan tetek bengek administrasi satu hal yang lain. Apa jalan keluar dari Kementerian Kesehatan agar vaksinasi COVID-19 berlangsung cepat seperti yang diinginkan Presiden? Mungkin nakes tersebut masih menunggu SMS notifikasi ya atau pemberitahuan ya. Nah saat ini kita sudah melakukan pendaftaran secara manual, jadi nakes tidak perlu menunggu lagi SMS notifikasi, cukup nakes membawa KTP, membawa STR ataupun surat izin prakteknya, mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, nanti akan bisa dilayani. Kendala lain disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Saat ini, spesifik terkait vaksinasi kepada tenaga kesehatan, didapati adanya kendala di mana tenaga kesehatan tidak datang untuk menerima vaksin pada jadwal yang ditetapkan. Kendala kedua yang ditemukan ialah kapasitas cold chain di beberapa daerah tidak mencukupi dalam penyimpanan vaksin karena terdapat beberapa vaksin non-COVID-19 yang terhambat pelayanannya selama masa pandemi ini. Indonesia bukan Singapura yang luas wilayah dan penduduknya cuma secuil dibandingkan negara kita. Meski program vaksinasi sudah berjalan sebulan, Kementerian Kesehatan mencatat masih ada 14 kabupaten yang belum melaksanakan vaksinasi. Seperti di Sumatera Utara itu masih ada 1 kabupaten kota di Nias belum melaksanakan karena masih menunggu jadwal dari Bapak Bupati ya. Kemudian di Papua dan Papua Barat itu masih cukup banyak ya kabupaten kota yang belum melaksanakan vaksinasi dikarenakan mereka masih memerlukan pelatihan vaksinator ya. Selain itu mereka juga masih menunggu pengiriman vaksin dari provinsi ya. Yang tidak kalah peliknya adalah hambatan yang berkaitan dengan mindset atau cara berpikir, yaitu meyakinkan masyarakat agar mau divaksin. Dari survei kan memang sekitar 7% yang menolak, tapi ada yang ragu-ragu antara 30%. Nah ini pentingnya kita terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat ini. Jadi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu harusnya lebih terbuka, ya kan? Jadi masalahnya di mana kita tahu masih ada masyarakat yang ragu. Ya. Nah ini masyarakat yang ragu kebanyakan adalah masalah komunikasi karena selama ini belum menerima informasi yang betul-betul akurat. Perkiraan di seluruh dunia ini, vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Tapi di negara kita, insya Allah kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan dari Pak Menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai. Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan, kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia. Di ratas tadi, Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat, sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan. Cepat, cepat, dan cepat. Itulah yang ingin dikejar Presiden Joko Widodo menyangkut vaksinasi COVID-19. Targetnya, selekas mungkin penduduk kita divaksinasi dan herd immunity atau kekebalan kelompok tercapai. Ambang batasnya 70% dari total penduduk. Sebagian epidemiolog ada yang bilang seharusnya 80% dari total penduduk.
Untuk tahap awal, vaksinasi diberikan kepada 1,46 juta tenaga medis. Hingga 16 Februari, tenaga medis yang sudah mendapat suntikan dosis pertama sebanyak 1,1 jutaan orang. Sementara yang mendapat suntikan dosis kedua baru sebanyak 500-an ribu orang. Epidemiolog UI Pandu Riono menyebut, target 11 bulan untuk mencapai herd immunity sebagai target yang ambisius. Kalau untuk mencapai herd immunity itu 70% penduduk harus divaksinasi dengan cepat, itu hampir tidak mungkin tercapai dalam waktu setahun atau 2 tahun. Ya, bahkan belum membedakan 10 tahun kan. Nah, jadi kita tidak perlu sampai 70%, yang penting target kita ubah. Bukan mencapai herd immunity, tapi mencapai pandemi terkendali. Apa yang disebut pandemi terkendali? Penularannya menurun drastis. Apa yang terjadi kalau penularannya bisa menurun drastis? Kita menekan angka reproduksi. Menurut Pandu, pandemi bisa terkendali dengan cakupan vaksinasi yang lebih rendah daripada ambang herd immunity, yaitu 39%. Dalam hitung-hitungan Pandu Riono dan tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, pandemi bisa terkendali pada September nanti. Itu pun ada syaratnya. Paling tidak, dibutuhkan 31.000 vaksinator atau tenaga kesehatan yang terlatih menyuntikkan vaksin. Jadi ada 2 tahap sebenarnya, bagaimana mengendalikan pandemi dan kedua adalah bagaimana mencapai kekebalan kelompok. Itu memungkinkan, tapi pada prinsipnya kita tetap akan melakukan vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk sesuai dengan peta jalan kita dari awal terkait vaksinasi COVID-19. Menurut IAKMI, hitung-hitungan kapan waktu mencapai herd immunity pun harus mempertimbangkan kepastian efektivitas vaksin Sinovac yang digunakan di negeri kita. Kita masih mengingat untuk yang dikerjasamakan Sinovac dengan Bio Farma saja yang dulu tahapan awal, final report analysis-nya itu baru di bulan April 2021 nanti. Nah, sementara yang dikeluarkan itu dengan emergency use authorization Februari atau bahkan dipercepat yang lalu, itu adalah hasil laporan sementara. Kenapa penting menunggu April? Karena kita ingin lihat apakah imunitas yang terbentuk itu bisa bertahan 3 bulankah, 6 bulankah, atau berapa lama dalam tubuh seseorang setelah divaksin. Jadi kalau ada percepatan, kemudian klaim harus diproduksi begini, dan begitu gitu. Nah itu masih dalam suasana emergency use. Sementara emergency use ini kan bukan normal use. Nah, sehingga sangat rentan terhadap proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Vaksinasi ingin cepat kelar, tapi hingga saat ini roadmap atau peta jalan vaksinasi untuk penanganan pandemi COVID-19 belum dirilis. Roadmap vaksinasi itu sebenarnya sudah ada ya, hanya karena kemarin ada beberapa perubahan-perubahan, ini yang sedang dilakukan revisi-revisi seperti itu. Dan tentunya rencana awal yang kita akan menyelesaikan vaksinasi dalam 15 bulan, sekarang sedang dikaji bagaimana untuk bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentunya ya. Meski begitu, ancang-ancang vaksinasi telah ditetapkan, yaitu antara Januari 2021 sampai Maret 2022. Gelombang pertama yang menyasar kelompok prioritas telah dimulai 13 Januari lalu sampai April nanti. Adapun gelombang kedua yang diperuntukkan kepada masyarakat rentan dan lainnya akan dilaksanakan mulai April mendatang hingga Maret 2022. 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, jumlah kasus dan level penularannya masih tinggi. 7 provinsi dari DKI Jakarta hingga Bali bakal mendapat 70% distribusi vaksin pertama. Sementara 30% vaksin akan didistribusikan ke 27 provinsi lainnya. Target vaksinasi rampung dalam 11 bulan seperti diinginkan Presiden Joko Widodo bisa tercapai jika vaksin yang disuntikkan mencapai 1 juta dosis per hari. Dan itu membutuhkan jumlah vaksinator yang memadai. Sampai saat ini jumlah vaksinator sudah 41.000 ya. Nanti di akhir Februari itu akan ada 81.000 vaksinator. Jadi kita akan masih terus menambah jumlah vaksinator untuk tentunya mencapai angka 1 juta pemberian dosis vaksinasi per hari. Masih dalam rangka mempercepat pembentukan herd immunity, pemerintah membuka vaksinasi mandiri atau gotong royong.
Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang memfinalisasi aturannya. Regulasi tadi bakal mengatur jenis dan harga vaksin hingga jatah stok vaksin dalam program vaksinasi mandiri. Program ini akan menggandeng swasta. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia mewanti-wanti rencana vaksinasi mandiri tadi. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan istilah vaksinasi mandiri yang berbayar. Jadi catatannya ya, tetapi kalau vaksinasi mandiri itu yang dimaksud dilakukan melalui kemitraan pemerintah dan swasta, misalnya melibatkan klinik, melibatkan rumah sakit, dokter-dokter praktik swasta, itu harus dan bahkan memang itu bagian dari upaya yang sifatnya kemitraan atau kolaborasi. Kenapa sih menjadi penting atau fundamental vaksin itu harus dikelola oleh pemerintah? Itu berkaitan dengan data. Jadi reporting, itu argumen besar saya itu di situ. Sekarang ini problem kita masih di situ loh. Kita udah masuk bulan ke-12 COVID masih bicara data. Kalau kita menyepelekan data tata kelola di dalam vaksinasi itu sangat berbahaya. Dan potensi data yang agak berat itu ketika melepas ke swasta. Di dalam fungsi tata kelola untuk penyelidikan epidemiologi, semuanya itu terdata, terlaporkan, dan dilakukan upaya kebijakan berdasarkan data. Itu yang kita sebut dengan evidence based. Tapi kalau kita masih problem seperti ini, kemudian mengharapkan nanti vaksin dilepas kepada swasta, upaya pengelolaan sistem informasi terdata inilah yang menjadi catatan besar. Emergency authorization untuk vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada hari ini 16 Februari 2021 bisa disetujui dan mendapatkan emergency authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Selembar kertas ini menjadi lampu hijau penggunaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 asal Sinovac yang diproduksi perusahaan plat merah PT Bio Farma. EUA atau Emergency Use Authorization tak lain merupakan izin penggunaan darurat yang harus dikantongi sebelum vaksin disuntikkan kepada masyarakat. Walaupun vaksin COVID-19 yang diproduksi di PT Bio Farma ini sama kandungan dan profil mutu khasiat keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi di Sinovac Beijing yang telah diterbitkan emergency authorization-nya dan sudah berproses dalam program vaksinasi. Namun ini membutuhkan pengujian evaluasi khusus dan pemberian emergency authorization yang terpisah karena adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan Sejak Januari lalu, Bio Farma telah menerima bahan baku vaksin dari Sinovac sebanyak 26 juta dosis. Kita sudah melakukan produksi 15 batch, artinya 15 juta dosis sudah selesai diproduksi dan secara bertahap ini akan dilakukan lot release oleh Badan POM. Target kita sesuai dengan timeline yang kita sudah sepakati dengan Kementerian Kesehatan juga, untuk bulan Februari ini akan ada sekitar 7,5 juta dosis vaksin yang akan segera didistribusikan untuk dilakukan program vaksinasinya kepada masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tahap kedua program vaksinasi yang sudah dibikin oleh Kementerian Kesehatan. Tak hanya memproduksi, Bio Farma bertanggung jawab dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Kualitas vaksin pun benar-benar diperhatikan. Pada saat pendistribusian itu vaksin itu harus dijaga untuk vaksin COVID-19 ini yang berasal dari Sinovac ini adalah dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Kita menerapkan sistem yang namanya track and traces, yaitu dengan cara bagaimana kita bisa menelusuri dari keberadaan vaksin ini. Kita dengan cara apa? Kita dengan cara yang pertama adalah kita menempelkan barcode 2D di dalam dus atau kemasannya ya. Kemudian yang kedua juga dari sistem manajemen distribusi vaksin ini kita juga menerapkan sistem yang kita sebutkan dengan kita menggunakan IoT, Internet of Things, yang itu kita di situ diantaranya adalah dengan adanya GPS. Jadi kita bisa menelusuri ketika vaksin ini
berangkat dari Bio Farma itu kemana, tujuannya kemana, di perjalanan juga seperti apa. Untuk mengejar target program vaksinasi, Bio Farma mengklaim mampu memproduksi 1 juta dosis vaksin per hari. Total target kita yang akan mendapatkan dari Sinovac ini itu adalah kurang lebih 140 juta dosis, Mas. Jadi kita akan mendapatkan produk setengah jadi dari Sinovac ini yang akan kontinu setiap bulan kita terima. Pemerintah telah mendapatkan komitmen vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi dunia dan sampai saat ini terus berupaya mendatangkannya ke negeri kita. Maklum, Indonesia sedikitnya membutuhkan 426 juta dosis vaksin. Vaksinasi yang mulus adalah keinginan seluruh pihak. Tapi vaksinasi sebetulnya cuma satu aspek dalam pengendalian wabah COVID-19. Sampai saat ini, belum ada ahli yang mampu menjamin virus ini dapat hilang seutuhnya dari Indonesia dan secara global, bahkan setelah kekebalan komunitas tercapai. Hal ini juga mengingat, sampai saat ini, kita belum tahu seberapa lama kekebalan dari vaksinasi bisa bertahan. Yang dihadapi negeri kita, vaksinasi belum mulus benar dan penularan COVID-19 masih tinggi. Sempat menyentuh 13.000 hingga 14.000-an, sekarang angka positif harian masih naik turun. Pendek kata, belum terkendali. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI menyoroti kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang berganti-ganti. Saat ini situasi berbeda dengan 3 bulan yang lalu, dengan 6 bulan yang lalu, bahkan dengan 9 bulan yang lalu. Saat ini COVID terjadi di seluruh arena kehidupan, di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga juga pendekatannya harus menyeluruh, tidak bisa setengah-setengah. Oleh karena itu, kalau kita mengambil sebuah kebijakan, seharusnya dia berlaku nasional. Dan hemat kami, kalaupun misalnya menggunakan istilah PPKM Mikro, itu bagian dari strategi eksekusi. Sementara payung kebijakannya harusnya diberlakukan PSBB secara nasional, sehingga fokus kita itu pada pemutusan mata rantai. Bukan main tekan, tetapi muncul di daerah yang lain. Di awal Januari, Komite Penanggulangan COVID-19 memperkenalkan istilah PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai pengganti PSBB. Tapi pembatasan itu disebut tidak efektif oleh Presiden Joko Widodo. Sekarang diganti menjadi PPKM Mikro berbasis di RT RW. Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Epidemiolog UI Pandu Riono menilai kebijakan PPKM untuk mengendalikan penularan corona sebagai ambigu. Yang sekarang PPKM kelihatannya mendua antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pengendalian pandemi. Jadi karena mereka bagian dari Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, jadi kelihatannya penanganan pengendalian pandemi itu banci. Yang sini juga, yang ini juga. Jadi sebenarnya bukan pengetatan, ini banyak orang mengatakan ini kritikannya pelonggaran. Ya saya setuju dengan kritikan seperti itu. Vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai sejak 13 Januari, serta pengendalian dalam bentuk pembatasan sosial merupakan dua sisi dalam mata uang yang sama. Sama-sama penting. Sama-sama diharapkan mengatasi krisis kesehatan serta menjadi syarat wajib agar ekonomi Indonesia tidak terus-menerus terpuruk dalam belitan resesi.